Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rezeki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Agenda malam Ahad, malam ke-28 Zulqa'dah 1441 Hijriah, 18 Juli 2020. Yang pertama, pengajian malam ke-25 Kitab Aqidatul Awam. Yang kedua, tanya jawab. Mari persiapkan diri kita untuk bismillah menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada kami persilahkan. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat, pengajian kitab Arba'in, mohon maaf, pengajian kitab Aqidatul Awam pada channel pondok kita, agar kita sama-sama lanjut pengajian kita di kitab Aqidatul Awam. Mudah-mudahan barokah kita mengaji kitab Aqidatul Awam dan semua termasuk orang-orang yang diri dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari segala macam musibah dan cobaan yang sedang melanda bangsa Indonesia sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin وآبائه وأمهاته وأزواجه وآله وذريته وصحابته والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء العاملين ونقص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء شعب القادر الجيلاني سيدنا المهاجر إلى أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي معلمي ثم إلى حضرة الشريف بداية الله سنن gunung jati Cirebon إلى حضرة مصنف هذا الكتاب السيد أحمد المرزوقي المالكي المكي وشارح هذا الكتاب الشيخ محمد نووي الشافعي إلى حضرة مشايخنا ومشايخ مشايخنا وخصوصا تامة إلى حضرة شيخنا ميمون السودان وإلى حضرة الحبيب بن محمد بن عمر بن يحيى اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واعلي درجاتهم في الجنه واعد علينا من اسرارهم وانوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والاخره. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المغتبى عائشة وحفصة وسودة صبية ميمونة ورملة ابن وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية
Di pertemuan yang lalu sedikit dibahas tentang istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi Muhammad baginda Rasul wafat. Dijelaskan bahwa di antara istri-istri Rasulullah ketika Rasulullah wafat berjumlah 9. 9 istri ini dan seluruhnya, baik itu 9 istri yang ditinggal wafat ataupun yang sudah mendahului Nabi, yakni Sayyidah Khadijah, semuanya bergelar Ummul Mukminin. Kenapa digelari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin? Karena haram hukumnya jandanya Rasulullah dinikah lagi. Siapa saja? Pertama adalah Aisyah. Aisyah yang lagunya sedang terkenal. Aisyah dijelaskan kemarin, beliau putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Saat Rasulullah menyuntingnya, Aisyah berusia 7 tahun. Jadi ketika Rasulullah saat itu Sayyidah Aisyah berusia 7 tahun dan baru kumpul dalam rumah tangga di usia 9 tahun. Walam yatazawwaj bikran ghairaha. Semua istri Rasulullah ketika Rasulullah menyunting istri-istrinya, semuanya itu dalam status sudah pernah bersuami, kecuali hanya Aisyah. Hanya Aisyah lah yang diperistri oleh Rasulullah. Saat itu Aisyah statusnya masih seorang gadis. Di antara keistimewaan Aisyah, Aisyah bisa melihat malaikat Jibril. Waru'at Jibril yuhadithu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihyah al-Kalami. Suatu saat Rasulullah sedang bercakap-cakap dengan malaikat Jibril dalam bentuk seorang sahabat yang bernama Dihyah al-Kalami. Ada satu sahabat Nabi Muhammad yang masyhur, orangnya gantengnya bukan nih. Ada orang sahabat, tidak pernah ada orang yang ganteng selain Nabi Muhammad. Belum pernah ada orang yang ganteng seganteng Dihyah al-Kalami. Mungkin kegantengannya, ketampanannya itu di bawahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena yang pertama Rasulullah. Gak ada yang menyamai sampai ila yaumil qiyamah gantengnya Dihyah al-Kalami. Nah, malaikat Jibril itu pernah berwujud rupa dalam bentuk ataupun rupa Dihyah al-Kalami. Nah, ketika sedang Nabi Muhammad bercakap-cakap dengan malaikat Jibril yang dalam bentuk rupa Dihyah al-Kalami, Siti Aisyah bisa melihat. Artinya tahu bahwa itu malaikat Jibril. Waqala hadza Jibril, kata Nabi Muhammad, Aisyah, ini Jibril. Yusallimu alaiki. Malaikat Jibril kirim salam kepadamu. Jadi di antara orang yang pernah mendapatkan salam dari malaikat Jibril itu Sayyidah Aisyah. Kemudian wataniyatu Hafsah. Istri kedua baginda Rasul, maaf, artinya yang nomor 2, bukan istri kedua. Yang nomor 2 yang ditinggal wafat oleh Rasulullah saat Nabi Muhammad wafat, di antara istri yang ditinggalkannya adalah Hafsah
bintu Umar. Sayyidah Hafsah putrinya sahabat Umar bin Khattab. Fatazawwajaha fi Sya'ban ala ra'si 30 syahran min al-hijrah. Saat Rasulullah beristri Hafsah, ini antara sedikit biografinya. Rasulullah menikahi Sayyidah Hafsah pada bulan Sya'ban. Di permulaan bulan ke-30 dari Hijriah. Kalau bulan ke-30 berarti hampir tahun ketiga Hijrah. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam qallaqaha li'annaha afshat imra'an asarrahu ilayha amran asarrahu ilayha li Aisyah. Sayyidah Hafsah itu pernah dicerai oleh Rasulullah. Jadi di tengah pernikahannya Rasulullah sempat mencerai Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah itu orangnya karena keturunan Khattab keras. Nah, Hafsah binti Umar. Abang keras tapi tegas. Nah, suatu saat Sayyidah Hafsah pernah melakukan sebuah kesalahan di mata Rasulullah. Jadi ceritanya bahwa Rasulullah pernah merahasiakan sesuatu. Jadi ada suatu rahasia yang tidak boleh disebarluaskan, terutama terhadap istri-istri yang lain. Suatu saat Sayyidah Hafsah justru malah membocorkan rahasia yang seharusnya itu antara diri baginda Rasul dengan beliau, diri baginda Rasul dengan dia Sayyidah Hafsah saja, ternyata justru malah dibocorkan kepada Sayyidah Aisyah, yang saat itu Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah itu kalau bahasa sekarang itu teman akrab. Jadi meskipun meskipun sama-sama istrinya Rasulullah, tapi dia akrab. Wa kana bainahuma musadiqatun wa musafatun. Benar-benar akrab. Mungkin karena akrab itulah merasa bahwa itu bukan rahasia, sehingga rahasia yang harusnya disimpan dibocorin, dikasih tahu sama Aisyah. Rasulullah saat itu marah karena sudah tidak aman. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah menceraikan Sayyidah Hafsah. Di sini keistimewaannya seorang Rasul. Ketika hal itu tidak diperkenankan oleh Allah, Allah langsung utus malaikat Jibril. Anzala alaihi Jibril alaihissalam wa qala lahu raji' Hafsah. Baru saja Rasulullah menceraikan Sayyidah Hafsah, malaikat Jibril itu sama Allah disuruh Rasulullah untuk mencabut cerainya. Artinya untuk mengembalikan lagi Sayyidah Hafsah dalam tanggungan istrinya, dia menjadi istrinya kembali. Pada salah Ali Jibril alaihissalam wa qala lahu. Jibril kemudian datang dan ngomong sama Nabi Muhammad, "Raji' Hafsah."
ya Muhammad, kembalikan Hafsah sebagai istri. Fa'innaha suwamatun umpamatun. Oleh karena Hafsah itu ahli puasa, ahli tahajud, ahli puasa, ahli tahajud. Wa innaha zawjatuka fil jannah. Dia Hafsah itu kelak di surga menjadi istri. Artinya malaikat Jibril sudah kasih bocoran bahwa antara istrinya Rasulullah yang akan di surga itu diantaranya adalah Hafsah. Artinya jangan dicerai karena takdirnya Hafsah itu akan menjadi istrinya Rasulullah di surga. Di antara istrinya lainnya. Lihatnya kembalikan itu sebagai karena dia nanti di surga menjadi istri. Jadi disitulah apa yang namanya Rasulullah, Rasul itu utusan Allah itu kalau ada sesuatu yang tidak tepat itu langsung ditegur. Seperti pula di antara asbabun nuzulnya surat Amma Yatasa'alun, Abasa, maaf, surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa yudrika la'allahu yazakka. Yatazakka apa yazakka? Yazakka. Itu kan ceritanya sebab nuzulnya, sebab turunnya itu. Jadi ini nanti kalian dapat keterangan itu jangan ditafsir jalan. Jadi sebabnya itu bahwa suatu saat Nabi Muhammad lagi dakwah, yang didakwah itu para pembesar Quraisy. Ya, para pembesar Quraisy. Nabi Muhammad lagi mencoba untuk bagaimana caranya supaya para pembesar Quraisy itu mau masuk Islam. Lagi berdakwah, lagi menyampaikan dakwahnya, tiba-tiba datang ada seorang laki-laki buta. Terus laki-laki ini namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Si laki-laki buta ini nyerendel. Jadi minta diperhatikan. Padahal Nabi Muhammad lagi sama pejabat-pejabat, orang-orang penting. Tapi tiba-tiba ada orang buta, tapi Muslim. Dia Muslim, sahabat Abdullah bin Umar. Dia datang minta didahulukan, minta diperhatikan terus. Saat itu Nabi Muhammad tidak berkenan. Contoh, gampangnya ngomong, misalkan, Ustaz lagi ada tamu, contoh misalkan ya, saya lagi ada tamu pejabat. Lagi ngobrol sama pejabat, tiba-tiba aku berani datang, Ustaz, kayak gitu ya. Ustaz mau pinjam motornya. Padahal Ustaz lagi ngomong sama pejabat, itu lagi pertemuan resmi, lagi ngomong. Aku berani datang, pinjam motor. Kuncinya di mana lagi? Kan saya pasti yang gitu ya, kan? Tahu enggak sih gitu kira-kira kalau kita ya, ini orang punya orang enggak sih? Ini siapa ini? Lagi ada tamu orang penting, ada tamu pejabat kok nggak punya tata krama sama sekali. Nah saat itu Abdullah Ummi Maktum seperti itu. Nabi Muhammad lagi berdakwah, lagi dakwahin para pembesar Quraisy. Datanglah Abdullah ibn Maktum, orang buta, dicuekin, kalau bahasa sekarang dikacangin sama Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad sempat berbuka masa, menampakkan wajah gak senang terhadap perilakunya Abdullah ibn Ummi Maktum. Terhadap perilakunya itu gak senang kan, pasti brengos kan. Nah, brengos berpalingnya Nabi Muhammad yang segitu saja, padahal ukuran
peraturan kita kalau sudah berpaling ataupun menampakkan muka masam itu kayak umum lah. Tapi hal itu kalau dilakukan oleh seorang Rasul itu termasuk sesuatu yang kurang pas. Makanya malaikat Jibril langsung datang tegur sama Nabi Muhammad. Malaikat Jibril datang tegur Muhammad, kamu jangan gitu. Orang kalau bahasa orang yang kau dakwahi, meskipun dia pejabat, dia orang penting, para pembesar tugas, tapi belum tentu mereka itu mau menuruti dakwah. Tapi kalau Abdullah ibnu Maktum dia muslim, gak kawan jelas. La'allahu yazakka. Abasa wa tawalla ja'ahul abasa. Muhammad menampakkan muka masa. Wa tawalla berpaling. Ja'ahul akbar ketika datang seorang yang bermata buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Muhammad tahu nggak? Kamu jangan ngurusi pembesar itu, belum tentu. Kalau ini sudah kawan jelas, sahabat, jelas orang Muslim. Barangkali dia yang mensucikan Allah. Kalau mereka belum tentu. Nah itu diantara beberapa hal yang ukuran manusia biasa itu mungkin biasa, tapi kalau untuk Rasulullah itu merupakan sebuah hal yang harus ditegur. Termasuk ketika Rasulullah menceraikan siapa? Sayyidah Hafsah, putri Umar bin Khattab. Bahkan kita yang ketiga. Yang nomor 3, istri Rasulullah adalah Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah ini beristri oleh Rasulullah di tahun ke-10, di tahun 10 dari kenabian. Kanat tuhibbu ibna ammiha As-Sakran bin Umar wa aslama ma'ana. Dulunya Saudah bintu Zam'ah itu pernah menikah dengan sepupunya, yakni As-Sakran bin Umar. Dan kedua-duanya itu masuk Islam. Saudahnya yang masuk Islam, Sakran bin Umar juga masuk Islam. Wahajar ilal Habasyah. Falamma mata, nanti kemudian Sakran bin Umar wafat duluan. Jadi awalnya Saudah ini nikah dengan As-Sakran bin Umar, lalu dua-duanya hijrah di Madinah, kemudian Sakran wafat duluan. Setelah wafat, lalu Rasulullah mendapatkan wahyu untuk menikahi setelah masa iddahnya selesai, menikahi Saudah. Falamma mata tazawwajaha walamma kaburat indahu sallallahu alaihi wasallam arada tolakha. Saudah itu usianya tua. Tatkala sudah tua, Nabi Muhammad tadinya mau bercerai, arada tolakha. Jadi usianya lebih tua daripada Rasulullah. Tua. Makanya ini perlu dipahami bahwa poligaminya Rasulullah itu motivasinya bukan karena nafsu, tetapi poligaminya Rasulullah itu adalah semata-mata karena dakwah Rasul, karena dakwah. Semuanya itu diperintah sama Allah atas dasar perintahnya Allah menikahi. Makanya kalau ada orang zaman sekarang kok ngomong berpoligami
karena ikut sama Rasulullah salah. Salahnya kenapa? Kalau memang mau ikut Rasulullah, satu, harus ditinggal mati dulu sama istri pertamanya. Ya tidak? Iya, karena harus utuh dong. Kalau itbah jangan pengen enaknya saja. Kalau itbah itu ya harus utuh. Rasulullah sewaktu beristrikan Sayyidah Khadijah, monogami, hanya satu istrinya. Tidak menduakan, tidak mentiga. Baru setelah Sayyidah Khadijah wafat, lalu beristri lagi Sayyidah Aisyah, beristri lagi. Itu. Jadi kalau ada orang yang ngomong, saya berpoligami ikut Rasulullah, ya. Saya juga monogami ikut Rasulullah, ya sama. Karena ketika Rasulullah beristrikan Sayyidah Khadijah, beliau tidak menduakan. Sama-sama mengikuti Rasulullah. Dan motivasi Rasulullah itu bukan karena nafsu, tapi semuanya karena wahyu, karena dakwah. Dan kalau mengikuti Rasulullah, harus berani menikah sama orang yang usianya 60 tahun. Karena di antaranya Saudah itu sudah tua. Sudah tua. Yang hanya ngomong melayani suaminya juga belum bisa. Belum tentu bisa. Karena di sini dijelaskan. Pada saat Sayyidah Saudah itu tua, alamma kabur. Ayah. Asalnya indahu sallallahu alaihi wasallam dan orang sempat mau dicerai. Tapi kemudian faqala, Sayyidah Saudahnya nggak mau. Ampun, jangan ya Rasulullah. La tutalliqni, ampun ya Rasul. Jangan ya Rasul, saya jangan dicerai. Wa anta fi hillin min sya'ni, sudah Anda itu bebas. Panjenengan, wahai Rasulullah, engkau bebas dari halal. Wa inna ma uridu an uhsyara fi bisadika. Aku ingin pada saat nanti di padang mahsyar digiring menjadi istrimu. Makanya jangan. Sudah. Wa inni qad wahadtu yawmin li Aisyah. Jatah gilirku berikan kepada Aisyah. Yang penting saya jangan cerai. Ya jangan. Engkau bebas, halal. Artinya silakan jatah giliranku yang semestinya aku sebagai istrimu itu dapat jatah giliran, dan Bapak kasihkan jatah giliranku buat Aisyah. Yang penting saya jangan cerai. Karena aku ingin kelak di padang mahsyar digiring sebagai istri. Saya tahu, karena udah tua. Akhirnya fa'amsakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya anha. Akhirnya kemudian Rasulullah nggak jadi menceraikannya sampai kemudian justru Rasulullah wafat sendiri. Wa qila fiha nazala qawlu ta'ala wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw 'iradan fala junaha 'alayha. Diabadikan dalam Al-Quran. Jika Nabi Muhammad mau mencerai kemudian tidak jadi cerai, langsung diabadikan dalam Al-Quran. Wa ini imratun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Nah, Sayyidah Saudah itu umurnya panjang. Sampai wamatat fi akhiri khilafatnya Umar, sampai beliau itu wafatnya di masa kekhalifahan Umar bin Khattab mau habis. Jadi setelah ditinggal wafat Rasulullah masih hidup dan diganti Khalifah Abu Bakar. Sampai wafatnya Abu Bakar masih hidup. Kemudian diganti kekhalifahan sama Khalifah Umar bin Khattab. Sampai kekhalifahan Umar bin Khattab mau habis, mau selesai baru wafat. Sayyidah Saudah. Warabi'atu Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sayyidah Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab.
keempat siapa? Sofiyah binti Huyai bin Akhtab bin Sibti Harun bin Imran alaihi wassalam. Sofiyah yang keempat yang ditinggal mati Rasulullah. Yang keempat adalah Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai ini bangsawan. Bangsawan, seorang yang berketurunan, garis keturunannya itu nabi-nabi. Jadi keturunan termasuk masih cucunya Nabi Harun. Jadi cucunya Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Siapa Nabi Harun? Ya Nabi Harun itu kan saudaranya Nabi Musa. Putranya siapa? Putranya Imran. Musa bin Imran kan? Musa bin Imran, Harun bin Imran alaihissalam. Karena Abuha Sayyidah Bani Nadir. Bapaknya itu pemimpin Bani Nadir, pemimpinnya Bani Nadir. Fakutila ma'a Bani Quraidah. Istofaha sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi min Sayyidi Khaybar. Lah, Sofiyah binti Huyai ini dipilih oleh Rasulullah langsung. Pada saat Sofiyah ini menjadi tawanan perang Khaybar. Jadi ketika terjadi perang Khaybar, kemudian di antara tawanannya adalah Sofiyah binti Huyai. Lalu dipilih oleh Rasulullah, dimerdekakan dan kemudian dinikahi oleh beliau, oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala ibtaha sadaqah, dan mas kawinnya itu memerdekakan. Jadi dimerdekakan dari hamba sahaya itu sebagai mas kawinnya Rasulullah terhadap Sofiyah binti Huyai. Wa kanat jamilatan. Sofiyah binti Huyai orangnya cantik, bukan cantik, cantik. Apa? Cantik. Luar biasa. Karina Kapur itu nggak ada. Karina Kapur kemudian dia Kajol, nggak ada apa-apanya. Dengan cantiknya siapa? Sofiyah binti Huyai. Udah begitu usianya lagi ranum-ranumnya. Lam tablugh sab'a asyara sanah. Usianya itu belum nyampe 17 tahun, belum 17. Ketika dinikahi oleh Rasul. Jadi logi apa ya, usia lagi cantik-cantiknya. Waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Sofiyah wahiyatan. Suatu saat Nabi Muhammad masuk, artinya menemui Sofiyah. Sofiyah lagi nangis. Karena ya usia segitu kan lagi sensitifnya gitu ya. 17 tahun sensitif, tersinggungan. Lagi tersinggungan. Ada omongan yang kurang pas, tersinggung, nangis. Faqala ma yabki. Nabi Muhammad pun bertanya, ma yabki, gerangan apa yang membuatmu menangis wahai Sofiyah? Faqala balagani anna Aisyah wa Hafsah taqulani nahnu khairun min Sofiyah. Nahnu banatu ammin Nabi. Jadi Sofiyah itu tersinggung sama ucapannya Aisyah, Hafsah. Kenapa? Karena Aisyah dan Hafsah ini keturunan bangsawan. Aisyah binti Abu Bakar. Abu Bakar sahabatnya Rasulullah. Hafsah binti Umar sahabatnya Rasulullah.
sahabat dekatnya Rasulullah. Gak pernah ngomong, Sofia, kami ini lebih mulia, kami ini lebih terhormat daripada kamu. Kamu sih tawanan perang, loh. Kami ini loh, putrinya pamannya Rasulullah. Coba ayah kami, ayah kami Aisyah, ayah kami Abu Bakar Siddiq, nangis. Sofia ini nangis tersinggung, merasa merasa kecil hati. Akhirnya disinilah Rasulullah kemudian menghibur. Faqala ala qul ilahunna kaifa takun khairan minni wa abi Harun wa ammi Musa wa zawji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin dengan bahasa pendekatannya Rasulullah kepada Sofia, gak usah kamu tersinggung, gak usah kecil hati. Ya ngomong jawab saja. Kenapa ya lebih mulia kamu, lebih kehormatan kamu. Bilang aku ini lebih terhormat daripada kamu. Siapa yang sudah kamu? Ya Aisyah sama Oke, kamu putrinya Abu Bakar, kamu putrinya Umar bin Khattab, tapi ayahku Harun, pamanku Nabi Musa. Gitu. Karena dia masih dekat keturunannya Nabi Harun. Paling hebat itunya dari keturunan. Ngomong. Itu kehormatan aku karena ayahku, karena keturunan Nabi Harun, pamanku Nabi Musa bilang begitu sama itu. Wa zawji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan suamiku adalah Muhammad. Sama-sama suamiku adalah Nabi Muhammad. Kamu mungkin membanggakan ayahmu, ayahmu Umar. Tapi sama-sama kita pun juga, saya punya keturunan yang bagus. Suami saya juga sama Nabi Muhammad. Matat di Ramadan sanata khumsin awit natin di zamani Muawiyah. Sofia binti Huyai wafat di bulan Ramadan pada tahun ke-50 Hijriah atau tahun ke-50 Hijriah. Ini panjang juga umurnya, usianya panjang, wafatnya itu di zamannya Muawiyah. Jadi lewat di zaman kekhalifahan Abu Bakar masih hidup, kekhalifahan Umar masih hidup, kekhalifahan Utsman, kekhalifahan Ali, baru kekhalifahan Muawiyah ya. Muawiyah baru wafatnya di Wadukinat bil Baqi' dan dikuburkan di pemakaman Baqi' di daerah Madinah. Itulah sekilas beberapa sekelumit tentang biografi istri-istri Rasulullah. Pertama adalah Aisyah, kedua adalah Hafsah binti Umar, tiga adalah Saudah binti Zam'ah, keempat adalah Sofia binti Huyai yang masih keturunan Nabi Harun. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf, mudah-mudahan berkenan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Ya, tadi kita dengar pengajian malam hari ini. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.